Selamat pagi anak-anak. Tentunya kalian dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk belajar dari rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mulailah setiap kegiatanmu dengan berdoa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Ya, kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi dan perubahan energi dari energi yang satu ke energi yang lain. Sekarang, bagaimana jika energi yang kita gunakan habis? Contohnya, bagaimana jika bensin, solar itu habis? Apakah ada energi lain sebagai penggantinya? Coba kita pikirkan bersama ya. Nah, Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah yang berasal dari minyak bumi. Sumber energi tersebut berupa minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi, ibu memasak di rumah itu menggunakan gas alam. Itu berasal dari bumi, ya. Sumber energi tersebut jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan keberadaannya. Manusia memerlukan sumber energi lain atau yang biasa disebut dengan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan keberadaannya tidak akan habis. Jadi dia terdapat di alam, keberadaannya tidak akan habis. Berbeda dengan sumber energi yang berasal dari bumi tadi. Nah, kita masuk. Apa saja itu sumber-sumber energi alternatif? Yang pertama, matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk banyak kebutuhan hidup manusia. Contohnya, mengeringkan pakaian, ya, terus menghangatkan tubuh. Sementara, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menggerakkan mobil, serta pembangkit listrik melalui panel surya. Jadi di negara-negara maju, orang sudah mulai mengembangkan bagaimana cahaya matahari itu dapat digunakan sebagai penggerak mobil. Ya, jadi nggak menggunakan bensin atau solar lagi, tapi menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, energi panas bumi. Energi panas bumi ini disebut dengan energi geotermal. Dia berasal dari energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Ya, ini di Taput ada ya, Tapanuli Utara ada ini geotermal ya. Energi geotermal dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi dapat digunakan juga untuk pembangkit listrik ya. Itu yang kedua. Masuk kita yang ketiga, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Energi angin juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Keempat, energi air. Aliran air yang deras menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Energi gerak turbin tersebut diubah menjadi energi listrik. Yang kelima, energi gelombang air laut. Gelombang air laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Gelombang air laut digunakan sebagai pembangkit listrik. Gelombang air laut yang naik turun digunakan untuk memutar turbin. Jadi turbin itu nanti yang diubah menjadi energi listrik ya. Lanjut yang keenam, energi biofuel atau bahan bakar bio. Biofuel ini merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau tumbuhan. Ya, jadi kalau dari tumbuhan disebut itu biofuel. Tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti biji jarak, buah jarak itu berbiji dia, itu dapat digunakan sebagai energi biofuel. Kemudian bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar. Bahan bakar yang berasal dari kacang-kacangan tadi ini disebut dengan
biodiesel. Ubi, singkong, sagu, dan jagung juga dapat diubah menjadi bioetanol untuk menggantikan bensin. Biofuel juga dihasilkan oleh kotoran hewan yang difermentasikan. Ini disebut dengan biogas. Ya, kamu bisa melihat di Pulau Jawa bahwa ada orang yang sudah menggunakan kotoran-kotoran ternak untuk menghasilkan gas. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Salam semangat. Tuhan memberkati.